Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Anggota DPR Mufti Anam belak-belakan keluhan petani soal gabah. Apa gunanya Bulog? Kami malu di DPR. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI membahas ketersediaan stok pangan pada Rabu, 13 Maret 2024. Masuk periode awal Ramadan ini sejumlah harga pangan masih mengalami kenaikan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam belak-belakan, kondisi beras yang mahal dan langka. Namun gabah yang dibeli paling tinggi hanya seharga Rp5.000. Kemudian yang selanjutnya Pak Menteri, tadi kawan kami menyampaikan soal operasi pasar. Kami merasakan kalau katanya operasi pasar nggak ada gunanya, enggak juga. Kami lihat di lapangan, di tempat kami, operasi pasar cukup membuat para mafia beras itu mereka berhitung, Pak Menteri. Kami mengapresiasi atas hal itu, cuman memang ada yang perlu sedikit diperbaikin, yaitu soal ternyata di proses antrian operasi pasar tadi banyak sekali orang bayarannya dari pedagang beras, Pak Menteri. Nah, ini yang kemudian perlu ada improvement, ada inovasi dari Kementerian Perdagangan agar ke depan operasi pasar ini bisa lebih tepat sasaran, Pak Menteri. Kemudian selanjutnya soal DMO yang disampaikan Pak Menteri tadi, bahwa pada bulan Februari 2024 ini baru 41,2%, Pak Menteri. Nah, kami ingin tanya kepada Pak Menteri, bagi kawan-kawan pengusaha yang tidak bisa menjalankan DMO itu apa sih punishment yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, dan apakah ada contoh nanti bisa disebutkan oleh Pak Menteri perusahaan yang tidak memenuhi DMO, punishment apa yang diberikan, atau misalnya izinnya dicabut itu sudah ada belum sih, begitu, agar mereka tidak main-main lagi kepada Kementerian Perdagangan dan kepada pemerintah kita, agar kemudian minyak goreng ini bisa stabil di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ini hanya sekedar mengingatkan bahwa harga telur hari ini sudah 33.000 di pasaran, Pak Menteri. Kami tidak mau bahwa telur ini yang seperti bulan Mei tahun 2023 itu sempat di angka 40.000, tapi saya kok punya keyakinan insya Allah di tangan Pak Menteri ini bisa segera turun seperti yang sudah terjadi. Nah, kemudian untuk ID Food, ini untuk ID Food, Pak, bulan Desember, Pak Dirut, bulan Desember yang lalu, Pak, beras itu masih 55.000 di pasar. Kami saat itu mendengar El Nino, mendengar bahwa ada kelangkaan beras per 55.000 5 kilo, 55.000 bulan Desember, sehingga kami saat itu ada kegalauan di diri kami tidak bisa memberikan sesuatu kepada rakyat, maka kami banyak kawan-kawan kami di Komisi 6 melakukan bansos pakai duitnya sendiri tentunya, membelinya di RNI karena kami merasa bisa dapat lebih cepat dan berasnya kualitasnya bisa lebih bagus. Nyatanya di RNI harganya saat itu 80.000, Pak. Kami sedih. Karena apa? RNI harusnya jadi stabilisator, harusnya jadi contoh buat rakyat. Tapi ternyata akhirnya pedagang-pedagang di pasar ngerti harga di RNI ngawur, mereka tidak takut-takut lagi menaikkan harganya. Dan Bapak tahu hari ini, Pak, kami kemarin ini serius, Pak, ini, Pak. Bapak harus perhatikan hal ini. Kami kemarin, Pak, ini mau Ramadan, kami pasti ditunggu oleh rakyat kami, Pak Mufti, teman-teman yang lain, berbagi nggak beras pada kita, ya kan? Kita sedang langkah di pasaran. Sama tahu, Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000, Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang, Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami, beras terbaik aja 70.000, Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat, menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya, Pak, semua ini, Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI, Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa, Pak?
1 liter 25.000. Gila Bapak ini Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini Pak. Perbaiki Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijirat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog Pak? Malu kami di DPR ini Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan Pak. Itu saja Pak yang kami tanyakan Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.